Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dini Latifah dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. So teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang suatu ilmu. Kira-kira ilmu apa ya? Nah, hari ini kita akan bahas tentang ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas dasar-dasar keimanan dalam Islam. Nah, apa sih ilmu ini penting? Terus bagaimana sih ilmu kalam tuh ngebantu kita dalam memahami dan membela akidah dengan logika yang benar? Nah, di video ini kita akan bahas itu semua. Oke. Part 1. What is ilmu kalam? Apa sih itu ilmu kalam? Nah, ilmu kalam disebut juga sebagai teologi Islam atau ilmu at-tauhid. Nah, apa sih ilmu atau al-tauhid itu? Ilmu ini menjelaskan tentang yang pertama itu siapa itu Allah, apa-apa saja sifat-sifat Allah, dan kenapa sih kita beriman kepada Rasul, malaikat, kitab, hari akhir, dan takdir. Nah, dasar dari pengertian ilmu kalam ini tuh udah disebutkan di Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih. Nah, itu adalah potongan surah Al-Baqarah ayat 77 yang isinya tuh menjelaskan tentang rukun iman dan amal sebagai dasar agama. Adapun kata kalam sendiri itu tuh ada di surah Al-A'raf ayat 144 dan Al-Fat ayat 15 yang menunjukkan makna firman Allah. Nah, artinya ilmu kalam tuh ilmu untuk meyakinkan akidah dengan argumen yang kuat. Para ahli juga banyak mendefinisikan ilmu ini seperti Mustafa Abdur Ar-Razik, yaitu ilmu usuluddin atau pokok agama. Kemudian ada Ahmad Hanafi yang membahas sifat Allah dan sifat Rasul. Kemudian ada Ibnu Khaldun yang membahas tentang membela akidah dari penyelewengan. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu nih apa sih ilmu kalam, selanjutnya tuh masuk ke pembahasan sejarah munculnya ilmu kalam. Lalu kita masuk ke sejarah munculnya ilmu kalam. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, ilmu kalam tuh dari mana sih munculnya? Jadi ilmu kalam tuh muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat tahun 632 Masehi. Saat itu umat Islam menghadapi banyak persoalan. Yang pertama, konflik politik tentang siapa yang akan menjadi khalifah. Terus ada perang Jamal dan Siffin. Lalu ada pembunuhan Khalifah Utsman atau fitnah kubro. Karena itu muncullah beberapa kelompok nih muncul gara-gara persoalan itu. Yang pertama itu ada kelompok Khawarij, lalu ada kelompok Syiah dan Murji'ah. Kelompok Khawarij ini tuh merupakan kelompok pelaku dosa besar yang dianggap kafir. Terus kalau dari Syiah itu kelompok yang kepemimpinannya hanya dari Ahlul Bait. Kemudian kelompok Murji'ah itu urusan dosa besar serahkan ke Allah. Selain itu, umat Islam juga mulai berinteraksi dengan pertama, pemikiran Yunani, kedua, ajaran Kristen dan Yahudi. Itulah sebabnya perlu logika untuk melindungi keimanan.
Nah, contoh perdebatan pada masa itu yang pertama tuh, apakah manusia punya kebebasan? Lalu atau semuanya ditentukan oleh Allah. Nah, pada masa Abbasiyah, ilmu kalam berkembang pesat. Muncul tuh aliran besar. Yang pertama, Mu'tazilah, yaitu aliran yang mengutamakan amal. Kemudian ada Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menyeimbangkan akal dan wahyu. Nah, untuk yang contoh perdebatan tadi yang apakah manusia punya kebebasan, sebenarnya tuh sudah ada di Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 3 dan ada di surah Al-Baqarah ayat 6 yang menjelaskan pertanyaan perdebatan atau semuanya ditentukan oleh Allah. Itu udah dijelasin di surah Al-Baqarah ayat 6. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu keterkaitan ilmu kalam dengan ilmu Islam lainnya. Nah, jadi ilmu kalam tuh tidak berdiri sendiri. Dia tuh menjadi pondasi bagi ilmu-ilmu Islam lainnya supaya tetap lurus dan terarah pada akidah yang benar. Nah, berikut terkaitannya. Yang pertama, itu tuh ada ilmu kalam dan fikih. Jadi, fikih kan membahas aturan ibadah dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, fikih baru bermakna jika didasari dengan iman yang kuat. Nah, tanpa akidah, ibadah bisa hanya menjadi kebiasaan kosong. Tapi dengan akidah, ibadah menjadi bentuk ketaatan kepada Allah. Contoh nih teman-teman, sholat tuh bukan hanya gerakan fisik, tetapi keyakinan tentang Allah. Terus, zakat bukan sekedar sedekah, tapi bukti iman kepada rukun Islam. Jadi, kalamlah yang menjaga agar ibadah tetap dalam jalur tauhid. Selanjutnya itu tuh ada ilmu kalam dan tasawuf. Mungkin ini teman-teman juga udah pernah dengar. Jadi kan tasawuf tuh fokus sama pencucian hati dan akhlak. Tetapi tasawuf tanpa kalam tuh bisa terjebak ke ajaran sesat atau kemusyrikan. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar banyak kasus yang kayak orang-orang yang mempelajari tasawuf tanpa didasari akidah dengan benar, kayak tanpa ada tanpa ada patokan dari ilmu kalamnya. Nah, jadi di sini ilmu kalam tuh berfungsi bertujuan untuk mengarahkan keyakinan. Sedangkan tasawuf itu berguna untuk menghidupkan spiritualitas. Jadi, Islam tuh menginginkan keseimbangan, akal yang lurus dan hati yang bersih. Selanjutnya itu ada ilmu kalam dan tafsir. Jadi ketika kita mentafsirkan Al-Quran, itu yang pertama harus sesuai akidah, dan yang kedua itu tidak boleh menimbulkan pemahaman yang menyesatkan. Ilmu kalam membantu mufasir agar ayat tidak disalahartikan. Misalnya ayat-ayat yang ada sifat-sifat Allah itu ditafsirkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi harus didasarkan akidah. Selanjutnya itu tuh ada ilmu kalam dan filsafat. Keduanya sama-sama memakai logika, tetapi tujuannya tuh berbeda. Yang pertama, filsafat ingin mencari kebenaran, sedangkan kalam membela kebenaran wahyu. Kalam tuh memanfaatkan yang baik dari filsafat tanpa membiarkannya keluar dari batas wahyu. Selanjutnya itu tuh kita selanjutnya ke materi yang berikutnya. Kita ke part yang terakhir, yaitu apa sih relevansi ilmu kalam di era modern seperti ini. Jadi teman-teman, zaman sekarang sudah berubah. Terus tantangan pemikiran makin kompleks. Umat Islam sekarang berhadapan dengan arus informasi yang cepat, pemikiran yang meragukan agama, dan budaya yang semakin bebas. Maka peran ilmu kalam di sini itu menjadi senjata penting bagi umat.
Yang pertama, relevansinya adalah melawan sikap yang meragukan agama. Banyak nih anak muda seperti kita bertanya, kenapa sih kita harus percaya kepada Tuhan? Terus kalau Allah ada, kenapa masih banyak kejahatan? Terus agama itu perlu nggak sih? Nah, jadi ilmu kalam di sini tuh ngebantu untuk menjawab pertanyaan seperti ini dengan logika yang benar, sehingga iman tidak hanya warisan tapi kesadaran. Nah, selanjutnya itu adalah relevansinya menghadapi hoax dan propaganda keagamaan. Mungkin seperti yang teman-teman lihat zaman sekarang itu banyak sekali tersebar ya di TikTok misalnya, kayak hadis-hadis palsu, fitnah terhadap Islam, atau ayat yang dipotong, kayak ayatnya tuh belum jelas itu artinya apa tapi kayak langsung di-share ke sosmed gitu. Nah, kalam di sini itu ngajarin sikap kita sebagai umat Islam menjadi umat yang kritis dan cerdas seperti perintah Allah dalam Quran surah Al-Hujurat yang artinya periksalah kebenaran suatu berita. Jadi kita tuh sebagai umat muslim, umat Islam tidak boleh gampang tertipu. Nah, terus relevansi selanjutnya itu menguatkan identitas muslim di dunia global. Nah, dengan berbagai pengaruh budaya dan pemikiran, banyak umat Islam yang kehilangan arah keimanan. Ilmu kalam mengingatin kita semua untuk mengingat kita tuh dari mana sih, terus untuk apa kita hidup, lalu kemana sih kita kembali. Nah, jadi di sini tuh ilmu kalam bertujuan untuk memperkuat keteguhan iman umat Islam. Walaupun misalnya lingkungan sudah berubah. Selanjutnya itu ilmu kalam menjadi jembatan dialog ilmiah. Kayak di kampus, pendidikan, dan dunia akademik, agama sering dipandang hanya sebagai mitos. Ilmu kalam menunjukkan bahwa pertama, Islam itu sangat rasional. Kemudian ilmu dan iman selaras, tidak bertentangan. Selanjutnya itu pemikiran Islam punya dasar ilmiah yang kuat. Dengan itu umat Islam tuh bisa berbicara di panggung dunia. Jadi nggak cuman di pokoknya kayak ya nggak cuman di negara kita, kayak bisa berbicara di panggung dunia. Terus yang terakhir itu ilmu kalam berfungsi sebagai benteng dari ajaran yang menyimpang. Banyak kelompok nih yang menyebarkan pemahaman sesat. Nah, itulah fungsi ilmu kalam supaya tidak menjadi. Jadi teman-teman, dengan mempelajari ilmu kalam, kita tuh bukan hanya percaya tetapi mengerti, yakin, dan bangga menjadi seorang muslim. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Pak Ferry yang sudah memberi kesempatan untuk membuat video ini.